Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semua aja yang siswa MTS yang kelas 2 atau yang kelas 8, ini kami suguhkan untuk latihan soal ya, latihan soal untuk materi bab 1 dan setengah bab 2 ya. Mohon nanti sebelum belajar, pokoknya kalau lagi kita mau belajar itu sebaiknya sebelum belajar kita berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu, nanti kalau mau belajar jangan lupa untuk baca bismillah. Baik, kita bareng-bareng simak untuk latihan soalnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mari kita bareng-bareng untuk lihat latihan soalnya. Baik, langsung saja ya. Kita bareng-bareng untuk belajar mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal untuk mata pelajaran fikih kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Langsung saja. Untuk soal yang pertama ya, di sini kita disuguhkan dengan lafadz bacaan ya. Bacaannya adalah Subhanamal la yanamu wa la yashu ya. Ini bacaan ini. Pertanyaannya adalah lafadz berikut adalah bacaan sujud apa ya? Subhanamal la yanamu wa la yashu, maha suci Allah atau maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ini adalah bacaan untuk sujud sahwi ya, sujud yang dilakukan karena kita lupa atau kita ragu-ragu dalam sholat, seperti itu. Dilanjut nomor 2 ya. Pak Doni mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah. Pak Doni kemudian melakukan sujud. Nah, kalau dia melakukan sujud karena selamat dari musibah, maka ini adalah sujud syukur ya. Itu sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Nomor 3. Sujud merupakan salah satu perwujudan dari sikap. Nah, sujud ini merupakan salah satu perwujudan dari sikap rendah diri ya. Maka di antara jawaban ini ya, iman, tawaduk, Islam, dan ihsan, maka kita jawab yang tawaduk yang artinya rendah diri. Dilanjut soal nomor 4 ya. Sujud syukur merupakan cermin bahwa kita titik-titik. Syukur ya, berarti berterima kasih karena kita telah mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah. Nah, ini cermin bahwa kita A. menyatakan bahwa Allah tidak pernah lupa ya. B. mensyukuri nikmat Allah. C. mendekatkan diri kepada Allah. D. selalu menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah. Maka lebih tepatnya adalah namanya juga sujud syukur. Maka cerminan bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Lanjut soal nomor 5. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang mau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya barang siapa yang tidak bersyukur, maka titik-titik ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka ataukah A. rezekinya akan ditambah, akan disayang oleh Allah, azab Allah sangat pedih. Jadi teman, jawabannya adalah azab Allah sangat pedih. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah sudah menyiapkan siksa atau azab yang sangat pedih. Dan barang siapa yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Nomor 6. Seseorang terhindar dari musibah yang dapat menyebabkan kematiannya. Maka hukum sujud syukur bagi orang tersebut adalah tetap ya, hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Jadi bersyukur itu hukumnya wajib, tapi melakukan sujud syukur itu hukumnya sunnah. Nomor 7. Berikut yang termasuk syarat wajib zakat fitrah adalah A. Islam dan memiliki kelebihan harta. B. Masuk waktu dan mampu. C. Mencapai haul dan nisab. D. Islam dan balik. Untuk yang termasuk syarat wajib zakat fitrah, ini adalah Islam dan memiliki kelebihan harta pada waktu itu. Lanjut nomor 8. Di bawah ini adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat kecuali ya orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang kaya ya tidak berhak menerima zakat. Orang yang berjuang di jalan Allah ini sabilillah berhak ya.
keturunan Rasulullah Muhammad SAW ini tidak berhak menerima zakat. Orang non-muslim juga, maka jawabannya adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nomor 9. Keluarga Haji Rizal sebanyak 11 orang, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak berapa kilo? Nah, coba kita pakai kalkulator aja biar cepat ya. Ini nih kalkulator. Totalnya 11 orang. Zakat fitrah itu yang satu orang adalah 2,5 kg beras. Maka dikali 11 orang. Nah, hasilnya adalah 27,5 kg. Apakah di sini ada jawabannya? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah C untuk 11 orang. Total berasnya adalah 27,5 kg. Baik, nomor 10. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk nisab harta perak adalah, perak ini minimal orang punya perak berapa gram yang wajib dizakati. Untuk perak ini nisabnya adalah 624 gram. 624 gram. Baik. Kita coba untuk suguhkan soal yang pilihan ganda kompleks ya. Artinya nanti jawabannya harus 2. Jawabannya harus 2. Ini nomor 11. Lintang melaksanakan sholat maghrib di rumah. Pada rakaat kedua ia lupa tidak duduk tahiyat awal. Sebelum salam ia teringat kemudian melakukan sujud sahwi. Mana saja yang termasuk sebab disunahkan untuk melakukan sujud sahwi? Ini pertanyaannya adalah sebab-sebab disunahkan melakukan sujud sahwi. Nah, A. Lupa takbir, ini tidak ya. B. Lupa doa kunut, ya. C. Lupa niat, ini tidak. D. Ragu-ragu jumlah rakaat. Maka jawabannya adalah yang termasuk sebab disunahkan melakukan sujud sahwi itu adalah lupa doa kunut dan ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Jawabannya 2, maksimal 2. Lanjut. Pada saat melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mendengar bacaan ayat sajdah yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua. Setelah ayat sajdah selesai dibaca oleh imam, Fidzal melakukan sujud tilawah. Manakah yang merupakan sebab dilakukannya sujud tilawah? Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Maka cari jawaban yang membaca ayat sajdah sama mendengar ayat-ayat sajdah, ini jawabannya. 13. Fajar sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya lebih. Sebaiknya Fajar melakukan sujud sahwi kapan gitu ya. Ini jawabannya 2. Maka boleh dilakukan sebelum salam atau juga kalau lupa setelah salam. Ini yang sujud sahwi. Nomor 14. Perhatikan potongan ayat berikut. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin, ini cukup jelas. Mustahik zakat yang disebutkan pada potongan ayat di atas adalah lil fuqara'i, berarti fakir. Wal masakin berarti miskin. Nah, jawabannya ini ya untuk potongan ayat. Nomor 15. Berikut yang bukan termasuk rukun sujud tilawah adalah yang bukan termasuk rukun sujud tilawah. Niat, ruku, sujud, baca tahiyat. Berarti niat termasuk, ruku enggak ya, ini juga namanya sujud. Kemudian baca tahiyat juga tidak. Jadi yang termasuk rukun sujud tilawah adalah niat dan sujud. Dilanjut untuk soal isian atau jawab dengan singkat saja. Yang pertama, jelaskan pengertian sujud sahwi. Ya, yang kedua, apa yang dimaksud rikas? 3. Jelaskan pengertian sujud tilawah. 4. Kapan kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur? Berapa kadar zakat seorang yang telah memiliki 150 ekor kambing genap 1 tahun? Nah, ini di sini ada jawabannya. Yang pertama, apa pengertian sujud sahwi? Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Jawabannya ringkas-ringkas saja. Yang kedua, ya, apa yang dimaksud dengan rikas? Rikas ini adalah harta terpendam atau harta temuan. Nanti akan wajib dizakat. Kemudian ya,
Jelaskan tentang pengertian sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Lalu kapan kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur? Yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah atau bahaya. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi ya, berapa kadar zakat seorang yang telah memiliki 150 ekor kambing genap 1 tahun ya? Jawabannya adalah 2 ekor kambing berumur 2 tahun lebih. Demikian untuk latihan soal, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.